Lutfa Aulia dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 7 ingin mempresentasikan tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Tujuan saya mempresentasikan materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yayusri Yunita MPD. Berikut adalah penjelasannya. Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Sistem sentralisasi yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sedangkan sistem desentralisasi adalah wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segalanya. Konsep sentralisasi pendidikan. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi manajemen, sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sistem pengaturan yang sentralistik ditujukan untuk menjamin integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa. Fenomena yang memperhatikan sentralisasi pendidikan yaitu totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, kemudian keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Kemudian keseragaman pada pembudayaan masyarakat dan melemahnya kebudayaan daerah serta kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Konsep desentralisasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Kemudian ada juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi. Yang pertama, mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. Kemudian, mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi, mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kemudian memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan mengakomodasi kepentingan politik serta mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. Desentralisasi community-based education. Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan. Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengolahan pendidikan, dalam hal ini, pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom yang menempatkan kabupaten atau kota sebagai sentra desentralisasi. Jadi, desentralisasi itu sendiri adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah atau daerah. Worcester dan Moorman pada 1993 terdapat 4 sumber daya yang harus didesentralisasikan. Yang pertama, kekuasaan atau kewenangan. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, informasi. Dan yang keempat, penghargaan. 4 hal pelaksanaan desentralisasi berhasil. Yang pertama,
pertaruhan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan dari tingkat daerah, provinsi, sampai tingkat kelembagaan. Yang kedua, pembinaan kemampuan daerah. Yang ketiga, pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan. Dan yang keempat adalah perangkat sosial berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut. Dampak negatif desentralisasi. Yang pertama, masa transisi dan sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa. Kemudian, kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kemudian, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sumber daya manusia yang belum memadai, kapasitas manajemen daerah yang belum memadai, restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang, dan pemerintahan pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Adapun dampak positif desentralisasi yaitu mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokrasi dalam pengelolaan pendidikan, kemudian mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta yang terakhir mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.